Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IDI Jatim. Kembali lagi di IDI Jatim Podcast dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia yang dilaksanakan setiap tanggal 29 September. Hari ini saya, Dr. Windy Tiandini, SPKJ, akan membawakan topik yang sangat spesial bersama Dr. Andrianto SP, JP Konsultan, Fellow of Indonesian Heart Association and Fellow of Asian College of Cardiologists. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Windy dan Sobat IDI Jatim semuanya. Sobat IDI Jatim dokter. Iya. Sehat dok? Alhamdulillah. Sehat ya dok. Iya. Saya deg-degan loh ngobrol sama dokter ini. Ya emang kalau dokter jantung biasanya bikin deg-degan. Oh gitu ya dok, bikin deg-degan, bikin meleleh ya dok. Dok, topik kita kali ini spesial ya dok ya. Dengan judul, benarkah ada risiko henti jantung mendadak saat berolahraga? Nah, kira-kira ini kenapa sih dok kok menjadi spesial? Padahal kan olahraga itu baik ya untuk tubuh, meningkatkan kebugaran, kesehatan jasmani, kualitas hidup gitu dok. Ya benar sekali ya. Kita kan sekarang ini banyak sekali orang yang gandrung ya terhadap olahraga ya. Dan tentunya dalam hal olahraga kita juga harus selalu aware bahwa itu tidak semata-mata akan menyehatkan. Karena ada beberapa hal yang tentu harus kita waspadai ya, karena juga banyak dari kita yang sedang olahraga sebenarnya ada masalah-masalah yang sebelumnya kita ada masalah jantung yang tidak kita ketahui, ataupun juga volume intensitas olahraga yang sebenarnya kita tidak boleh sampai yang berlebihan, tapi karena kadang-kadang kita senang ya kumpul sama teman-teman, semangat dan sebagainya, sehingga lupa apa yang menjadi batas kita itu berolahraga yang aman gitu. Sehingga kita hari ini ya dalam rangka Hari Jantung Sedunia, yang hari ini juga kita banyak sekali teman-teman yang berolahraga, ada yang bersepeda, yang senam, macam-macam ya. Nah, oleh karena itu ya kita coba ya untuk memberikan wawasan kepada teman-teman agar supaya kita tetap olahraga dengan aman dan senang, dan tentu tujuannya adalah kita semua sehat dan bugar. Amin, amin. Iya dok, karena ya ini hari Jumat ya dok ya. Biasanya hari Jumat itu kan kerja bakti, senam sama-sama, olahraga ya dok ya. Nah, saya penasaran nih dok, benar nggak sih bahwa gangguan jantung itu menjadi sebab utama terjadinya kematian mendadak? Betul, jadi dari data yang ada 70 sampai dengan 80% kasus kematian mendadak itu adalah karena jantung. Ya, walaupun ada banyak sebenarnya beberapa penyakit yang bisa menyebabkan kematian mendadak ya. Contoh kejadian penyakit saraf gitu ya. Misalkan stroke akut gitu ya, pecahnya pembuluh darah di otak ya. Ini kan juga bisa menyebabkan suatu kematian yang tidak diduga sebelumnya. Ya, walaupun demikian datanya tidak terlalu banyak, dan yang banyak adalah karena jantung. Ya. Baik dok. Jadi olahraga, latihan fisik yang sebetulnya kan mungkin kalau atlet itu kan terbiasa ya dok ya, latihannya berat, simultan setiap harinya. Nah, kalau kejadian kayak misalnya kita sering lihat ya, lagi sepedaan santai tiba-tiba jatuh, ternyata meninggal beberapa saat kemudian. Berarti bisa dikatakan apakah olahraga atau latihan fisik ini yang bisa seharusnya meningkatkan kebugaran kita justru menjadi penyebab utama terjadinya kematian mendadak? Ya. Jadi terutama sebenarnya kasus-kasus yang kematian mendadak pada saat olahraga, yaitu terjadinya usia lebih dari 35 tahun. Ya, kenapa demikian? Karena pada usia lebih dari 35 tahun sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan terutama pada struktur organ, terutama adalah pembuluh darah dan jantung. Ya, nah perubahan-perubahan itu terutama sebenarnya kasusnya adalah ketika sudah mulai terbentuk adanya kerak di dalam dinding pembuluh darah. Nah, kerak dinding pembuluh darah inilah ketika exercise atau olahraga yang berlebih, kemudian plaknya atau keraknya itu ada yang lepas. Ketika kerak lepas, dia mengalir di pembuluh darah koroner jantung. Ya, ini kerak ini adalah kerak yang ada di pembuluh darah jantung terutama ya, di pembuluh darah koroner. Ketika keraknya pecah atau kemudian lepas, dia akan menarik sel-sel bekuan darah yang tadinya kerak itu kecil, kemudian mengalir di pembuluh darah yang akhirnya menyumbat. Terjadilah serangan jantung koroner akut, yang terutama sebenarnya ketika ada serangan jantung tersebut, yang paling berbahaya dan cepat terjadi itu adalah gangguan irama.
gangguan irama yang ganas. Gangguan irama yang ganas itu jantung tidak akan berdenyut gitu ya, tidak kontraksi relaksasi yang bagus, tapi dia hanya kejang aja, keder saja. Nah, ketika keder itu dalam waktu hitungan menit gitu ya, kalau dia tidak ditolong, maka suplai ke organ penting terutama misalkan juga otak dan juga jantungnya sendiri itu akan drop, akan berkurang. Ya, terjadilah kemudian nanti akan bisa menjadi shock, kejang ya, akhirnya orangnya meninggal. Nah, itu yang harus kita hindari. Dan itu kejadiannya memang lebih banyak pada usia 35 tahun ke atas ya. Pertama kan kita tahu bahwa faktor risiko penyakit jantung koroner itu kan utamanya adalah usia lebih dari 40. Ya, makanya kalau orang lebih dari 40 itu disarankan untuk melakukan screening. Ya, tujuannya untuk mengetahui yang tadinya tidak kelihatan dalam keadaan sehat. Nah, pada saat dites beban jantung, dia akan baru kelihatan. Oleh karena itu, screening itu menjadi suatu yang penting ya, ketika terutama para pegiat olahraga ya, kalau usianya lebih dari 35 tahun, terutama kalau kemudian olahraganya itu olahraga yang kompetitif, olahraga yang berat gitu ya, itu harus melakukan screening dulu untuk mengetahui problem jantungnya. Di samping itu memang ada penyakit-penyakit jantung bawaan yang tadinya tidak kelihatan. Nah, kemudian pada saat olahraga terpicu itu penyakit bawaannya itu. Terutama penyakit-penyakit bawaan yang ada hubungannya dengan gangguan irama. Ya, gangguan irama, Brugada sindrom istilahnya, atau long QT sindrom itu adalah satu kelainan-kelainan irama yang sifatnya bawaan. Kemudian ada juga penyakit-penyakit jantung struktur, otot jantungnya tebal sekali, yang disebut dengan hipertrofik kardiomiopati ya, hipertrofik obstruktif kardiomiopati ya, jadi dinding otot jantungnya terlalu tebal, kemudian bisa membuat sempitnya aorta. Nah, itu juga bisa nanti karena otot jantungnya tebal berpotensi menyebabkan irama yang kadang-kadang terganggu dan bisa fatal. Nah, itulah yang harus kita waspadai terutama pada orang-orang yang menjalani olahraga. Baik dok, jadi sebetulnya olahraganya tidak salah ya dok ya? Betul sekali. Cuma kita memang harus aware, ada yang namanya henti jantung mendadak sehingga mengakibatkan kematian mendadak. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, sebelum semakin panas nih dok diskusinya, sebetulnya kematian mendadak itu apa sih dok? Nah, kematian mendadak itu sebenarnya kalau secara harfiah ya pengertiannya adalah satu kematian yang tidak diduga sebelumnya. Ya, tanpa ada gejala-gejala penyakit tertentu yang tidak diketahui sebelumnya, dan memang tidak ada unsur kekerasan di sana, ya, tidak ada unsur keracunan di sana gitu. Terus kemudian mendadak meninggal. Dan kalau konteksnya olahraga adalah ya pada saat olahraga itu sendiri, atau pada saat setelah selesai olahraga ya sekitar 1-3 jam setelah olahraga. Jadi pada saat sudah sebenarnya recovery gitu ya, kemudian bisa saja itu terjadi kematian mendadak karena kondisi jantung ya, karena terpicu oleh olahraganya. Oke, berarti dok, ini menyambung yang tadi dokter katakan bahwa kematian mendadak karena henti jantung itu jantungnya yang harusnya berdegup dengan reguler, jadi dia kayak keder aja ya dok ya, getar-getar aja sehingga tidak mampu memompa darah ke organ-organ. Nah, apakah itu selalu menjadi penyebab kematian mendadak? Yang paling banyak kasusnya adalah demikian. Ya, jadi karena kejangnya otot jantung ya, sehingga jantung ini tidak memompa. Ya, fungsi jantung kan sebenarnya kayak pompa. Ya, ketika kejang tidak ada aliran yang dikeluarkan oleh jantung ya. Otomatis itu akan mengancam jantungnya sendiri dan juga organ-organ, terutama adalah organ yang sangat penting, otak itu ya. Dan itu karena akan mengganggu segala sistem daripada tubuh ya, ketika itu akan terganggu. Oke, baik dok. Jadi memang banyak faktor ya yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kematian mendadak. Tapi umumnya karena henti jantung tadi ya dok, kelainan pada jantungnya. Nah, apa saja dok faktor resiko terjadinya kematian mendadak selain tadi faktor usia, terus kelainan jantung bawaan gitu dok? Mungkin ada yang lain dok? Ya, karena kematian jantung mendadak itu yang paling banyak sebenarnya adalah karena penyakit dasar, penyakit jantung koroner. Maka sebenarnya faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner itulah yang menjadi sebab. Apa itu faktor risiko untuk penyakit jantung koroner? Ya, tadi usia, biasanya usia di atas 40 tahun. Kemudian ada hipertensi,
ada diabetes, ada dengan kolesterol yang tinggi, obesitas, ya, kemudian perokok, ya, kemudian jangan lupa ada kejadian-kejadian kematian mendadak yang karena genetik, karena olahraga, karena orang tua misalkan, karena saudara gitu ya, yang ada riwayat kematian mendadak. Ini hati-hati ya, karena kita juga seringkali mendapatkan riwayat semacam itu, tetapi tidak pernah diketahui sebenarnya kelainan bawaannya persis itu apa. Nah, tadi kan saya bilang tadi ada kelainan gangguan irama gitu ya, itu mestinya harus teridentifikasi ketika ada kematian yang mendadak pada keluarganya, sehingga kita juga bisa aware ya, bisa mengantisipasi segala sesuatunya. Oke dok, berarti memang penyebabnya ada banyak ya, rata-rata ada istilahnya sakit yang lain ya dok ya, atau genetik dari keluarga, sejarah sakit dari keluarga ya dok ya, itu juga harus kita sadari, kita periksa gitu baiknya ya dok ya setiap tahunnya. Nah dok, tadi kan dokter mengatakan ya, kematian mendadak itu bisa terjadi 1-3 jam mungkin setelah berolahraga. Nah, bagaimana atau mengapa sih seseorang yang tampak sehat, bugar, sehat, ya istilahnya nggak kenapa-kenapa, baik-baik aja, tapi masih bisa mengalami kematian mendadak atau henti jantung tadi itu dok? Penyakit jantung itu juga ada istilahnya asimptomatik ya. Jadi penyakit jantung yang tanpa ada gejala sebelumnya. Ya, sehingga orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam organ jantung ya. Organ jantung kan ada di dalam nih. Ya. Jadi apa yang sebenarnya berproses di dalam kan mungkin kalau gejalanya tidak jelas gitu, atau mungkin abai, itu ya akhirnya orang akan menjalankan kegiatan seperti biasanya kan begitu. Nah, penyakit-penyakit jantung asimptomatik itu sebenarnya juga banyak diderita oleh teman-teman kita yang keadaannya sehat, baik ya. Karena penyempitan pembuluh darah koronernya itu belum signifikan. Artinya signifikan itu sebenarnya kalau penyempitan pembuluh darah koroner itu lebih dari 60%. Ya, kalau kurang dari 60% itu seringkali tidak menyebabkan gejala. Tapi patut diingat bahwa ketika ada kerak, walaupun kurang dari 60%, bila mana kerak tersebut lepas, pecah, rupture, maka kerak itu akan larut di dalam lumen pembuluh darah. Dia akan mengalir. Dan tadi kalau ada kerak yang pecah kemudian mengalir di dalam lumen pembuluh darah, maka akan menarik sel bekuan darah. Nah, sel bekuan darah itu akhirnya menggumpal. Dan perlu kita tahu juga ya bahwa pembuluh darah koroner kita itu jangan dibayangkan gede. Ya, lubangnya itu sekitar 3 mili aja. Oh, kecil sekali ya dok? Iya, 3 mili ya. Yang besar itu 4 mili gitu. Ya, 4 mili itu ya. Nah, makanya kalau misalkan ada rupture dari plak dalam ukuran mili saja, kemudian akan ada rekrutmen sel bekuan darah, ya tentunya akan menggumpal dengan cepat. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya serangan gitu ya. Dan juga banyak penyakit-penyakit bawaan tadi itu yang gangguan irama itu memang tanpa gejala. Ya, tanpa gejala. Tapi ketika terinduksi atau terpicu oleh suatu exercise yang berat, itu akan mudah sekali memicu timbulnya gejala yang lebih nyata. Nah, jadi intinya adalah memang kalau sudah lebih dari 35, 40 itu ya, olahraga mesti harus hati-hati sesuai dengan kemampuan. Kemudian penyakit-penyakit yang mungkin tidak terlihat, mungkin tidak dirasakan, ya itu juga mesti harus dicari dulu ya. Kita harus melakukan screening bahwa kita ini memang aman untuk olahraga. Terutama hati-hati kalau olahraganya sifatnya kompetitif. Ya, kalau olahraganya rekreatif mungkin tidak terlalu berisiko. Tapi kalau kompetitif itu akan berisiko, ya. Kan banyak teman-teman kita yang kalau olahraga kalau misalkan tidak menang itu kan nggak happy kan gitu ya. Nah, itu juga harus dipastikan ya, kalau kita kompetitif itu olahraganya kita harus baik, kita harus fit gitu. Seperti itu. Baik dokter, mungkin ini saya menanyakan pertanyaan yang sobat ID Jatim mungkin berpikir ya dari tadi, apa sih kerak di jantung, kerak di pembuluh darah? Apa dok kerak pembuluh darah itu? Iya, jadi kerak itu mungkin kalau bahasa gampangnya itu intip ya. Enak dok. Jadi pembuluh darah itu ya sebenarnya kan lumennya ya, atau lubangnya itu kan dialiri oleh
darah, ya. Kemudian dindingnya, nah itu berpotensi terjadi lapisan baru, ya, lapisan baru yang menyebabkan lapisan baru itu membuat diameter dari lubangnya menjadi kecil. Nah, kerak ini tadi seringkali atau penyebabnya adalah dari kolesterol. Nah, ya, kolesterol, kemudian penyakit-penyakit termasuk hipertensi, kemudian penyakit diabetes, kemudian rokok, itu menyebabkan dinding lapisan paling dalam dari pembuluh darah tersebut itu terganggu atau disfungsi, sehingga keraknya itu akan mudah lengket, mudah timbul di situ. Nah, itu kalau bertahun-tahun dibiarkan, ya akhirnya kerak itu akan signifikan bisa menyumbat pembuluh darah. Oh, jadi akibatnya tadi ya dok ya, jantung tidak bisa berfungsi dengan baik ya dok. Kalau Ya. di atas 60% tadi dok ya. Kalau di atas 60%, aliran itu sudah sangat berkurang ke otot jantung. Karena otot jantung itu sebenarnya bisa ngontraksi, relaksasi itu ketika ada pembuluh darah di lapisan permukaannya, ya, permukaan luar ini. Nah, permukaan luar inilah yang memberikan sebenarnya peran sehingga jantung ini bisa bekerja. Nah, ketika pembuluh darah koronernya yang diameternya tadi saya bilang 3-4 mili itu ya, itu kalau ada yang buntu, ya otomatis kan ada bagian dari otot jantung yang tidak mendapatkan supply secara cukup. Nah, ketika 60% itu secara penelitian itu sudah terbukti bahwa suplainya itu sudah kurang, sehingga bisa menyebabkan makin hari kekuatan daripada otot jantungnya juga menjadi kurang bagus. Tapi serangan jantung itu sebenarnya terjadi ya, ketika kerak tadi itu ada yang kupil yang lepas. Nah, jadi kalau misalkan orangnya tidak ada kupilan, walaupun 60%, gejalanya mungkin hanya nyeri atau dada tidak nyaman, mungkin sesek gitu ya. Nah, itu kalau apa namanya, kalau keraknya itu tidak sampai lepas. Tapi kalau lepas itu ya, tadi dia bisa menyumbat total. Keluhan yang tadinya itu mungkin hanya pada saat dia aktif merasakan sesuatu, tapi kalau ada serangan, walaupun sudah istirahat, karena sumbatannya itu lebih dari yang sebelumnya, dia istirahat, minum obat, itu pun masih terasa tidak nyaman di dadanya. Itu yang disebut dengan serangan jantung. Dan kita itu kadang-kadang ape, ya, ketika olahraga ya seneng, temennya banyak gitu ya, kemudian ada rasa di dada tidak nyaman, ya, oh tidak apa-apa ini kan begitu, karena saya masih bisa gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang keabeyan itulah yang kadang-kadang menyebabkan sesuatu yang akhirnya memberat pada saat kita terus olahraga. Oke, tadi dikatakan sebetulnya sudah mengalami serangan jantung, rasa nggak enak di dada tapi abai. Nah, sebetulnya walaupun tadi dokter sudah menjelaskan ya bahwa rata-rata tuh gejalanya tidak khas gitu ya, asimptomatis. Tapi ada nggak sih dok gejala yang bisa menjadikan awareness tersendiri, waduh kayaknya saya punya masalah nih di jantung gitu dok? Ya, intinya adalah sebenarnya kan ada nyeri dada yang tipikal istilahnya ya, nyeri dada yang khas untuk jantung ya, jantung koroner ya. Itu nyeri dadanya di sebelah kiri ya. Kemudian ada di agak dalam ya, di bawah daripada tulang pedang ya. Terus kemudian nyerinya itu macam-macam. Ada yang merasa panas, ada yang merasa yang kayak tercekik, ada yang merasa kayak tertekan gitu ya. Terus kemudian ada penjalaran, ya, menjalar ke lengan bisa, ke leher bisa, ke dagu bisa, ya. Terus kemudian juga yang sering dialami oleh pasien-pasien kita dengan penyakit jantung koroner itu adalah nyerinya itu kemudian disertai dengan keringat dingin, lemas, gitu ya. Terus kemudian kalau fasenya itu belum satu serangan yang akut, ya, biasanya mereka akan hilang dengan istirahat. Ya, dikasih obat gitu sudah hilang, berkurang gitu ya. Tapi kalau sudah fase akut, walaupun dengan istirahat karena ada buntu yang lebih berat tadi itu, maka dia tetap aja nyerinya itu terasa. Nah, kalau pada fase-fase di mana saat istirahat sudah hilang, nah kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan ciri-ciri nyeri yang tadi saya sampaikan atau dada tidak nyaman yang tadi saya sampaikan. Itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah memang pembuluh darah ini sempit, bermakna atau tidak bermakna, gitu ya, supaya kita tidak bisa mengantisipasi segala sesuatu yang kaitannya dengan ketika kita menjalani olahraga.
Oke dok, baik. Nah ini kan berarti kan seperti yang dokter katakan tadi ya, kalau sudah di atas usia 35 tahun, ada baiknya kita melakukan screening ya dok. Nah, Iya. screeningnya itu seperti apa dok? Nah, untuk screening ini kan ada beberapa cara pemeriksaan ya. Yang paling mudah sebenarnya untuk screening penyakit jantung koroner adalah uji latih beban jantung. Jadi jantung ketika dikasih beban dengan suatu exercise test, dengan tes olahraga ya, dengan treadmill. Iya dok. Nah, itu kita akan bisa evaluasi apakah dengan tes beban, dengan beban tertentu, ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi pada aliran ke otot jantung. Nah, otot jantungnya kan nanti pada saat di treadmill dievaluasi itu dilihat Iya dok. ada perubahan nggak EKG pada saat sebelum tes, pada saat tes dan nanti setelah tes. Nah, nanti dari situ akan bisa kelihatan ya, dicurigai ini ada suatu penyempitan dengan tes beban jantung, dengan treadmill test. Nah, ada modalitas yang lain, ada cara pemeriksaan yang lain selain treadmill, adalah dengan CT scan jantung. Ya, jadi pada CT scan jantung kita akan melihat pembuluh darah koroner, apakah ada plak, apakah ada kerak. Nah, kalau misalkan sudah ada kerak, ya berapa persen nanti dari situ bisa kelihatan. Nah, nanti dari situ tes screening itu saya kira bisa membantu sekali. Ya, apa yang seharusnya kita lakukan ya, terutama ya kaitannya dengan olahraga ya, kemudian lifestyle yang lain apa yang harus kita modifikasi ya, dan juga obat-obatan dan mungkin tindakan lebih lanjut kalau memang diperlukan. Baik dok, jadi memang kita tidak bisa mengabaikan ya, walaupun kita bilang saya masih 35 tahun kok masih kuat sepedaan, masih kuat lari, tapi tetap ya dok ya, screening itu diperlukan ya dok. Screening diperlukan. Baik, nah kembali lagi tentang olahraga dan kaitannya dengan henti jantung dan kematian mendadak. Tadi dokter mengatakan bahwa terutama atlet atau orang yang senang melakukan olahraga yang kompetitif itu harusnya di screening dok. Nah, apakah olahraga yang rekreasional ya dok, kayak jalan sehat, jalan santai, olahraga misalnya berenang yang santai-santai aja lah, tidak untuk dilombakan, bisa menjadi penyebab dari kematian mendadak itu sendiri dok? Ya, ini terutama kita berikan perhatian ya untuk olahraga yang rekreasional ini kan terutama memang banyak peminatnya ya orang-orang lansia gitu ya. Nah, lansia ini kalau memang dengan masalah penyakit jantung ya tentu harus dipastikan ya apakah orang ini dengan suatu olahraga tertentu ini memang pas atau enggak. Nah, sebenarnya secara medis ya itu ada peresepan exercise yang sesuai. Oh. Iya, ya. Jadi kalau orang pasiennya kebetulan dengan masalah jantung sebelumnya, ya kita harus ke dokter jantung, terutama ke dokter jantung rehab medik gitu. Nah, dokter jantung rehab medik inilah yang bisa nanti melakukan tes yang aman untuk pasien tersebut dengan tes beban tertentu. Terus kemudian nanti dari situ akan bisa diukur, dinilai resep aktivitas fisik olahraga apa yang cocok. Berapa sih beratnya gitu ya. Namun memang tidak tidak rutin itu dilaksanakan ya, tapi itu sebenarnya sesuatu yang ideal untuk seharusnya dilakukan. Tapi intinya ketika pasien-pasien kita yang menjalani olahraga rekreasional tadi itu, yang rekreatif tadi itu harus menjalankan aktivitas olahraga dengan batas-batas ya, dengan batas-batas. Ketika keluhannya sudah ada, jangan melebihi itu. Ya, kan kadang-kadang ada pengertian nih, kalau makin kuat melakukan olahraga, jantungnya makin kuat kan gitu. Makin sehat kan. Makin sehat kan gitu. Nah, kalau jantungnya sudah bermasalah, jangan ketika jantung itu sebenarnya mengeluh ya, ketika ada dada sakit itu kan jantungnya ngeluh tuh. Iya dok. Kan gitu ya. Kalau kemudian kita teruskan aja dengan exercise, dengan olahraga yang bebannya lebih, ya jantungnya nanti bisa protes lebih lanjut lagi ya. Nah, protes lebih lanjut lagi kan bisa nanti kepayahan kan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika ada gejala, ketika sudah ada masalah dengan jantung sebelumnya, ya kita mesti harus stop ya. Jadi olahraga selanjutnya juga jangan melebihi beban yang sudah pernah dirasakan keluhannya gitu ya. Dan umumnya kalau yang rekreatif, yang kebetulan orangnya bugar ya, kemudian masih muda gitu ya, itu ya jarang sekali ya ada masalah-masalah. Kecuali kalau misalkan ada masalah kelainan bawaan ya,
Itu yang sebenarnya ekstrim ya, tapi dengan pemicu sedikit terus kemudian muncul itu ya bisa saja ya. Tapi angkanya tentunya juga Lebih sedikit ya, Dok. Ya, kecil. Baik, Dok. Berarti orang sehat maupun orang yang memiliki kondisi jantung sebelumnya itu tetap aja, Dok, saat olahraga jantungnya bisa protes ya, Dok. Iya, iya. Nah, sekarang ketika kita sedang berolahraga, apa sih, Dok, gejala jantung kita tuh protes gitu loh? Ya, jadi keluhan dengan problem jantung itu utamanya kan ada nyeri dada, Oke, Dok. ya, dadanya nggak nyaman gitu ya. Terus kemudian yang kedua berdebar-debar. Nah, jadi detak jantungnya itu lebih cepat atau tidak teratur berdebarnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah sesak. Oh, sesak ini, Dok. Iya, sesak. Terus berikutnya juga pingsan. Ya, pingsan. Pingsan hati-hati juga, ini juga salah satu dari tanda gejala dari masalah jantung. Jadi bukan pingsan itu karena masalah saraf belum tentu, ya, tapi dari faktor jantung bisa terjadi. Baik, Dok. Tadi saya tertarik dengan dokter mengatakan jantungnya atau rasa dada berdebar-debar, detak jantungnya naik gitu, Dok ya. Nah, kalau kita ngelihat ya, Dok, kalau saya sih seringnya kan ngebaca atau di iklan YouTube tuh kan ada kalau heart rate normal itu kalau kita sedang berolahraga 220 dikurangi usia itu heart rate maksimal kita saat berolahraga. Itu memang seperti itu atau mungkin Dokter Andrea tuh punya tips lain? Ya, jadi memang kita ini punya, setiap orang itu punya istilah heart rate maksimal tadi itu ya, detak jantung maksimal. Ya, detak jantung maksimal itu adalah 220 dikurangi usia, betul. Nah, disarankan untuk olahraga, ya, kita itu tidak melebihi dari 85% maksimal heart rate. Ya, jangan lebih dari 85 maksimal denyut jantung kita. Ya, tentu kalau makin tua usia berarti kan denyut maksimalnya makin rendah. Iya, Dok. Ya kan? Nah, jadi kita mesti menghitung jangan lebih dari 85% maksimal heart rate. Karena kenapa kok maksimal heart rate itu menjadi perhatian ya? Karena jantung ini pada saat berdenyut sebenarnya kan dia itu membutuhkan suplai aliran darah yang mengandung oksigen yang cukup. Ya, jadi kalau misalkan over karena denyut jantungnya cepat, kemungkinan adanya ketidakseimbangan antara suplai dan demand. Nah, tidak adanya keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan oksigen dari otot jantung. Nah, ini otot jantungnya mudah untuk terjadi kepayahan atau juga gangguan irama. Karena ada stabilitas kelistrikan jantung yang terganggu gitu ya. Nah, makanya kalau kita berdenyut lebih dari 100% maksimal heart rate kita, ya hati-hati ya. Jadi jantung kita bisa protes tadi itu kan, kita kepayahan ya, kemudian ada gangguan kelistrikan daripada jantung. Karena setiap denyut jantung kan sebenarnya ada aktivitas listrik yang kita buktikan dengan pemeriksaan rekaman jantung EKG itu. Oke. Berarti, Dok, apa boleh ya saya katakan ketika kita berolahraga atau ketika saya berolahraga, cara paling gampang melihat jantung saya ini kepayahan atau enggak adalah dengan menghitung detak jantung saya? Sebenarnya dari gejala dulu aja sebenarnya juga bisa. Oh, oke. Iya, jadi ya tadi misalkan dari gejala kok sudah mulai tidak nyaman di dada, Nyeri gitu. nyeri dengan istirahat kok masih menetap, berdebar ya. Berdebar itu kan sebenarnya kalau pasien ya, kalau kita sedang olahraga wajar karena pada saat olahraga kan membutuhkan suplai denyut yang lebih ya supaya suplai darah ke seluruh tubuh itu cukup kan. Ya, terus kemudian kok sesaknya mestinya setelah istirahat ya, mengurangi intensitas ini mestinya sesaknya berkurang, kok ini kok masih tetap sesak saja. Nah, itu hati-hati dari gejala-gejala semacam itu ya. Jadi tidak hanya faktor heart rate yang menjadi perhatian, tapi gejala-gejala yang muncul yang seharusnya kembali kepada gejala yang lebih enak pada saat menjalani penurunan intensitas itu ya. Kok ini masih menetap. Nah, ini harus hati-hati. Baik, Dok. Nah, dengan gejala-gejala itu misalnya nih, Dok, kita lagi olahraga. Bahkan untuk saya sendiri mungkin basicnya seorang dokter ya. Ketika saya melihat teman saya berolahraga dan dia mengeluh tanda-tanda seperti itu, gejala-gejala tadi ya, dadanya terasa nyeri, sesak, tangannya dingin, terus bilang, aduh aku kok kayaknya mau pingsan ya gitu. Apa yang harus saya lakukan nih, Dok? Ya, tentu pertama ya harus diistirahatkan.
ya orangnya harus istirahat ya, supaya jantungnya juga tidak harus bekerja keras terus-menerus ya, sehingga ada waktu kesempatan jantung untuk bisa memulihkan suplai aliran darah ke ototnya kan gitu ya. Nah, kalau di tempat-tempat fasilitas seperti lapangan yang kebetulan memang ada fasilitas untuk upaya pertolongan gitu ya, kita menggunakanlah fasilitas-fasilitas itu ya. Ya misalkan ada oksigen ya diberikan oksigen ya. Terus kemudian kalau emang ada fasilitas yang lebih canggih lagi, misalkan ya kita bisa melihat tensinya, melihat heart rate-nya, melihat saturasi oksigennya, ya tentu itu kita bisa gunakan itu ya untuk mendeteksi lebih lanjut ada masalah-masalah apa gitu ya. Tapi ketika pasiennya itu jatuh pada kondisi yang lebih lanjut lagi, misalkan pingsan misalkan ya tentu kita cek kesadarannya bagaimana. Kemudian pasien kita tidurkan pada posisi ya, kalau memang dingin semua tangan ya, mungkin posisi kepala lebih rendah dibandingkan dengan yang kaki ya, untuk bisa memberikan suplai aliran yang lebih cukup ke bagian otak ya, ke bagian atas daripada tubuh gitu ya. Kalau memang tidak ada denyut jantung ya, kalau sudah ada denyut jantung misalkan ya, kesadarannya sudah nggak ada, menurun, kemudian kita cek pulsnya itu ya, pulsasi daripada denyut dari arteri atau pembuluh darah nadi di leher kok nggak ada gitu ya, rasanya tadi sudah tidak sadar atau kencang ya, kita harus pada saat itu membebaskan saluran nafasnya ya, pastinya kita angkat leher ini supaya terbebas saluran nafas sehingga aliran udaranya akan lebih bagus. Terus pada saat yang sama denyut nggak ada ya, kita langsung melakukan pijat jantung ya, sambil kita memanggil teman-teman untuk bisa membantu. Syukur-syukur kalau kemudian bisa menghubungi fasilitas-fasilitas kesehatan atau tim yang ada di situ ya, untuk bisa membantu, karena dalam hal pertolongan basic life support ya istilahnya ya, bantuan dasar hidup ini ya, bantuan hidup dasar ini ya, kita memang kalau sendirian akan kewalahan, artinya tidak bisa efektif. Kita bisa membebaskan jalan nafasnya, membantu pernafasannya ya, kemudian juga secara bersamaan harus juga melakukan pijat jantung gitu kan, tidak bisa, harus kita pada saat itu simultan memanggil tim yang sekiranya bisa membantu kita. Syukur-syukur kalau memang satu event-event yang besar ya, yang resmi ya, memang harus ada tim. Harus ada tim sebaiknya, Dok ya. Harus ada tim. Ya. Nah, Dok, kalau misalnya ya kayak tadi dokter cerita, sudah ditemukan sampai tidak sadar gitu, Dok ya. Sempat ada mungkin henti jantung walaupun sudah dilakukan pijat jantung, misalnya irama jantungnya atau pulsnya kembali lagi. Nah, sebetulnya berapa persen sih, Dok, kemungkinan selamat pada orang yang mengalami hal tersebut, Dok? Ya. Jadi dari penelitian yang sudah cukup valid ya. Jadi pasien-pasien dengan henti jantung itu bila kita tidak melakukan pertolongan henti jantung ya dalam waktu 4 sampai 6 menit ya, itu kebanyakan pasien tidak bisa ditolong lagi. Oh, gitu. Ya, tidak bisa ditolong lagi. Ya, dalam 4 sampai 6 menit kalau kita tidak melakukan pertolongan itu tidak bisa kita tolong. Dan kalau kita mampu untuk melakukan pertolongan dalam waktu yang cepat ya 20 menit ya, itu dari 5 yang selamat hanya 1. Kecil ya, Dok, angka survivalnya? Survivalnya kecil. Ya, jadi kalau ada 5, yang tertolong hanya 1, dari 20%. Oleh karena itu, dalam 4 menit itu harus kita melakukan pertolongan. Kalau enggak itu bablas. Nah, jadi memang betapa pentingnya kita sebenarnya setiap individu kita itu sebenarnya mengenal itu yang disebut dengan basic life support. Basic life support ya, Dok? Iya, ya bantuan hidup dasar. Ya, makanya di tempat-tempat publik itu kan sekarang itu kan banyak ya, dari kita ini organisasi profesi melatih ya secara massal kegiatan-kegiatan basic life support. Dan nanti pada saat kita akan ada KODHD, ini juga nanti akan ada pelatihan untuk itu. Ya, jadi banyak secara massal ya kita melatih ya, setiap individu kita untuk bisa melakukan pertolongan bantuan hidup dasar. Nah, Dok, tadi itu kan angka survival atau angka selamatnya kecil ya, Dok ya, 20%, kurang dari 20%. Berarti
eh, penting atau harus ya dok ya, kalau penyelenggara kegiatan, entah itu olahraga, entah itu apapun itu yang istilahnya kumpul massa gitu ya dok ya, kumpul massal, mereka harus punya tim dokter tersendiri dok harusnya. Ya, ya, jadi kesadaran untuk itu ya, saya kira harus dimiliki oleh setiap panitia. Iya dok. Ya, untuk bisa memberikan bantuan pertolongan hidup dasar, dan juga kita mesti juga ini ya, ada jejaring atau ada komunikasi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan mana yang dituju, bila mana pada saat kita melakukan basic life support, kemudian juga bantuan hidup lanjutnya masih belum berhasil dan memang harus ada perawatan, ya tentunya tim yang lebih lengkap, alat yang lebih lengkap kan harus disediakan. Ya seperti kemarin misalkan ya, contoh kejadian yang U20 ya, kiper itu ya, kiper Cahya Supriyadi itu ya, yang kebetulan tapi bukan karena jantung itu ya, tapi itu karena benturan kepala ya, tapi dengan sigap ya, ambulan itu juga bisa membantu untuk melakukan pertolongan, untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Ini saya kira contoh-contoh yang bagus ya kalau eventnya besar, dan tentunya tidak tertuju hanya untuk pemainnya saja kan, pada komunitas-komunitas yang lain, pada penontonnya dan sebagainya, itu kan ada potensi ya untuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kayak gemes tadi dok ya, kok nggak gol-gol gitu kan, kompetitif tiba-tiba gitu dok ya. Itu bisa juga kan dok ya? Iya, bisa histeris kan, apalagi kalau penontonnya yang seperti itu kan. Tiba-tiba kok nggak masuk-masuk, kok nyeri dada saya. Baik dok, ini menarik sekali pembahasan kali ini. Nah, tadi kan dokter mengatakan tentang dokter jantung rehab medik adalah beliau nantinya yang akan menentukan atau melakukan pemeriksaan ketika seseorang sudah dikatakan, ya kamu punya penyakit jantung, tapi dia ingin tetap berolahraga gitu. Nah, olahraga apa saja yang aman sih dok untuk mereka yang beresiko mengalami henti jantung mendadak gitu dok? Ya, prinsipnya kalau olahraga sebenarnya yang lebih disarankan itu kan olahraga yang aerobik ya. Olahraga aerobik, jadi bukan olahraga yang statis ya, bukan angkat besi, angkat beban kan, bukan ya. Jadi olahraganya dulu yang aerobik ya, bisa jalan, bisa bersepeda ya, bisa renang ya, itu yang direkomendasikan. Terus kemudian sebenarnya kalau olahraga itu yang aman ya, yang aman itu intensitasnya yang sedang ya. Sedang itu sebenarnya kalau kita bisa praktekkan, itu adalah sebenarnya kalau jalan itu kira-kira 5 sampai 7 kilo itu dalam sejam. Oh, tidak boleh kurang dari sejam ya dok ya? Nah, rekomendasinya tidak 1 jam, tapi kita cukup menjalankan 30 sampai 45 menit. Tapi kalau kecepatannya itu adalah sekitar 5 sampai 7 kilometer itu bisa dijangkau dalam 1 jam. Itu kecepatannya seperti itu. Terus kalau sepeda itu adalah sekitar 12 sampai 14 kilometer dalam 1 jam. Tapi kita tidak perlu sampai segitu. Cukup 30 sampai 45 menit saja. Dan seminggu disarankan 4 sampai dengan 5 kali. Berarti tidak tiap hari ya dok ya? Tidak tiap hari, ada jedanya ya, 4 sampai dengan 5 kali dalam seminggu ya. Itu yang relatif aman ya, yang disarankan untuk kesehatan. Dan tentunya kalau pasien-pasien yang kebetulan dengan masalah jantung ya, tadi ukurannya adalah aman ketika dengan intensitas seperti tadi itu tidak menyebabkan keluhan. Ya, tidak menyebabkan keluhan. Ya, jadi itu yang aman. Dan tentunya kan keluhan ini kan sangat tergantung sama pasiennya ya. Kalau dia sudah dengan masalah jantung, ya tadi kalau ada sesak, ada berdebar, ada nyeri dada, ya kita harus kurang dari apa yang menjadi patokan tadi. Ya, itu kalau yang patokan tadi kan umumnya adalah intensitas sedang untuk orang-orang yang tanpa ada masalah kan gitu. Betul, Dok. Yang tanpa ada masalah. Ya, nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau emang kita ingin lebih pasti lagi ya kita di dokter rehab medik untuk dites, uji latih beban jantungnya itu seberapa sih kemampuannya. Baik, berarti kalau saya highlight tadi ya dok ya, aman ya untuk yang sehat itu 30-45 menit setiap hari dalam 4-5 kali dalam seminggu ya dok, dengan kecepatan yang ritmis ya dok ya, tidak kayak sprint gitu.
Oke, Dok. Nah, atau bersepeda 12 sampai 14 km dalam 1 jam. Nah, kalau mereka yang punya resiko atau punya penyakit jantung kurang dari itu, tapi tentunya lebih afdol dan disarankan untuk ke dokter jantung rehab medik ya, Dok. Ya, Berarti untuk melihat seberapa jauh beban jantung yang bisa ditoleransi ya, Dok ya. Baik, ini menarik sekali nih karena ini ilmu baru juga buat saya, Dok. Nah, Dok, apakah olahraga sendiri ya, Dok ya, yang tadi misalnya sudah diresepin nih sama dokter jantung rehab mediknya untuk yang mereka yang punya sakit jantung gitu ya, Dok ya, bisa memperbaiki nggak kondisi jantungnya olahraga itu? ya, tentu memang tujuan daripada exercise atau olahraga pada pasien-pasien jantung itu kan memang untuk memperkuat ya kemampuan jantungnya. Tanpa ada latihan, nanti juga otot-ototnya makin lemah. Iya, jadi harus dilatih. Ya. Bahkan sebenarnya kan Hippocrates itu bilang Hippocrates itu bilang itu 400-an sebelum Masehi ya. 400 sebelum Masehi itu bilang ya bahwa organ tubuh kita itu harus dilatih untuk dia supaya sehat, supaya bugar, supaya bisa berkembang dengan baik. Kalau organ kita itu tidak dipakai, itu justru akan cepat menua, cepat akan lemah. Ya, oleh karena itu memang harus latihan itu ya. Dan ternyata juga ini awal-awal asal usul dari kenapa sih olahraga itu kok menjadi sesuatu yang perlu itu ya. Itu tahun 50-an itu ada satu penelitian ya. Penelitiannya simpel sebenarnya. Ya, di London ya, itu kapal kondektur base tingkat itu diteliti ya. Kondektur yang base tingkat itu ternyata karena naik turun di base itu, dia itu ternyata memiliki resiko untuk penyakit jantung lebih kecil dibandingkan dengan kondektur bis biasa. Karena naik turun tadi itu ya, Dok ya. Simpel tapi ternyata bermakna ya, Dok ya. Ya, intinya bahwa olahraga itu memang perlu ya untuk supaya otot jantung kita ini kuat, otot jantung kita ini berkembang baik ya, tidak lemah dan tidak gampang tua. Tidak gampang tua nih, penting ini, Dok, tidak gampang tua. Nah, menyambung itu, Dok, berarti mereka yang punya resiko henti jantung mungkin karena secara genetik itu ada orang tuanya atau kakeknya yang dulu pernah henti jantung mendadak hingga meninggal, tetap harus berolahraga ya, Dok ya. Tidak diam, tidak aku punya resiko nih, aku nggak mau olahraga, nggak gitu ya, Dok ya, berarti. Baik. Nah, Dok, misalnya dia punya resiko ya, Dok ya, atau dia sudah punya sakit jantung tersendiri gitu. Dia tetap ingin berolahraga, Dok. Cuma itu tadi karena masalah lokasi di rumahnya atau tidak adanya dokter khusus, dokter jantung khusus atau dokter rehab khusus yang berkaitan dengan yang tadi dokter katakan terkait dengan jantung rehab medik. Itu apa sih olahraga paling simpel yang bisa mereka lakukan, Dok? Tipsnya mungkin, Dok. Ya dia kan tadi ya olahraganya aerobik ya tadi jalan kalau mungkin ya. Jalan kalau misalkan tidak bisa jalan di luar rumah ya bisa jalan di tempat ya kayak model treadmill itu. Iya, Dok. Nah, itu juga bisa. Ya, bersepeda. Itu juga sama ya, tidak bisa sepedaan di luar ya sepeda statis gitu. Bisa juga ya. Terus kemudian ya renang. Renang ini kalau Anda di luar nggak mungkin, kalau di rumah renangnya di kamar mandi kan nggak bisa. Cukup. Kecuali kalau punya kolam renang gitu ya, itu bisa. Ya itu sebenarnya yang bisa dilakukan secara mudah ya ukurannya tadi ya, kita melakukan olahraga seminggu itu 4 sampai dengan 5 kali. 30 sampai 45 menit saja dengan intensitas sedang, enggak usah ngoyo lah intinya kan. Jangan sampai jantungnya protes ya, Dok. Iya, jangan jantungnya protes ya. Jadi saya kira kalau kita disiplin melakukan itu, rutin melakukan itu ya, telaten melakukan itu, saya kira akan banyak membantu ya untuk kesehatan jantung kita. Oke, walaupun dia sudah punya resiko sebelumnya, Dok ya. Iya. Oke, Dok, ini luar biasa sekali. Nah, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, sebenarnya saya nggak kepingin berakhir ya, karena ngobrolnya seru banget sama Dr. Andri Antoni. Tapi ya, setiap awal harus ada akhirnya ya, Dok ya. Nah, ada pesan khusus nggak sih, Dok, untuk menghindari terjadinya kematian mendadak ini karena henti jantung saat kita berolahraga? Ya, tentu yang pertama ya adalah bahwa pada saat kita menjalani olahraga kita mesti harus tahu posisi atau kondisi tubuh kita itu gimana.
Ya, bagi yang lebih dari 35 tahun terutama, ya kita harus memastikan bahwa kita tidak punya kelainan jantung bawaan. Kita tidak ada resiko dengan penyakit jantung koroner, gitu ya. Kalau memang ada resiko, kita harus screening dulu, ya. Kita melakukan penapisan, ya, bahwa kita aman untuk bisa menjalankan olahraga tersebut. Tapi kalau kurang dari 35 ya, tidak ada keturunan yang dengan problem jantung mendadak henti gitu, berhenti ya, saya kira masih aman-aman saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, olahraga tentu ada batas-batasnya. Olahraga ada batas-batasnya. Jadi kita kalau dari maksimal heart rate, maksimal denyut jantung jangan lebih dari 220 deh. Ya, batas-batasnya kita kalau olahraga ya, kalau untuk kebugaran saja ya, bukan untuk kompetisi gitu ya. Ya, kita tadi sarannya 4 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 45 menit ya, intensitasnya sedang. Ya. Terus kemudian itu untuk individu, kalau untuk masyarakat, komunitas ya, kita juga harus aware atas pertolongan yang darurat kaitannya dengan henti jantung mendadak. Ya, kita saya kira semua harus punya panggilan moral ya untuk bisa melakukan pertolongan untuk bantuan hidup dasar lah. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang untuk awam, saya kira kita harus ikut, dan kita juga harus peduli ketika ada masalah di dekat kita. Ada yang membutuhkan pertolongan mendadak ya, kita melakukan itu ya. Terus kemudian penyelenggara ya, itu juga harus ada tanggung jawab ya untuk bisa menyediakan pertolongan jantung henti mendadak ya, tentu dengan bantuan dengan bantuan hidup dasar tadi itu, dan kemudian kita punya infrastruktur yang bisa mensupport ya, tentu itu akan memberikan jaminan lebih baik agar supaya kematian jantung mendadak ini atau henti jantung mendadak ini tidak terjadi. Ya, seperti itu. Berarti henti jantung mendadak pada saat berolahraga yang menyebabkan kematian mendadak itu bukan urusan pasiennya, keluarganya, dan dokter saja ya dok, tapi urusan kita semua termasuk infrastruktur dan sini pemerintah ya dok ya? Ya, pemerintah ataupun swasta yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang besar itu harus bertanggung jawab. Waduh, luar biasa sekali. Ini pesan moral yang luar biasa ya dok ya. Berarti jangan egois terhadap diri kita sendiri, kita harus aware sama sekitar kita. Seperti yang dokter Andri katakan, ini semua tanggung jawab kita. Jangan sampai jantung kita protes. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.